Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan yang terberkati dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Mari kita kembali beribadah bersama sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 72. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu atas segala anugerah dan rahmat yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, kami akan kembali menerima firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, sukacita di dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia, firman yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai nunga majonok ro uju itu portibion panodang nasas nasitongi na manodangi nasa jolma. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Inilah yang boleh menjadi topik dari nats kita saat ini. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita tidak suka berada di dalam kegelapan. Atau kita tidak menyukai berada dalam suatu ruang yang gelap.
tanpa cahaya, tanpa sinar. Bila listrik padam, bila tidak ada yang menerangi, tentu kita akan mencari dan kita akan menyalakan alat penerang yang lain. Contohnya, kita bisa menyalakan lilin sebagai ganti dari bola listrik, bisa menerangi suatu ruangan yang gelap. Lilin yang bercahaya itu bisa memberi terang di dalam ruang yang gelap. Kita sangat membutuhkan terang. Karena terang itu dapat membuat kita merasa nyaman dan aman. Itu dapat membuat kita merasa teduh ketika kita berada di dalam terang. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudaraku. Dosa yang menguasai manusia seperti kegelapan yang menguasai malam. Oleh karena itu manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa itu. Jemaat Tuhan yang terberkati, Yohanes mengaitkan terang itu dengan firman. Firman itu ada sejak semula bersama-sama dengan Allah, dan kemudian firman itu datang ke dalam dunia. Melalui firman, manusia beroleh hidup dan terang. Terang itu, firman itu adalah Yesus Kristus. Dialah terang yang sesungguhnya. Firman yang menjadi daging itu menerangi kehidupan setiap orang yang berdosa. Tentu di dalam terang tidak akan ada lagi kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Itulah yang kita harapkan. Terang dapat menyelamatkan hidup dari kekacauan. Ketika hati kita sedang kacau, mari kita datang kepada terang itu, yaitu Yesus. Terang itu mengungkapkan hal-hal yang tidak kelihatan, memperlihatkan segala sesuatu apa adanya, kelihatan, nyata. Dan terang itu juga membimbing kita. Tanpa terang, orang akan berjalan di dalam kegelapan. Kita akan tetap berjalan dalam kegelapan, dan kita akan terjatuh di dalam kegelapan itu, karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kita berada di dalam gelap. Di dalam Injil Yohanes dengan jelas ditunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Hidupnya memberi terang bagi kita manusia, dan di dalam terangnya manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya. Yaitu kita adalah pendosa. Pendosa yang membutuhkan Yesus sebagai juru selamat kita. Ia datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran, dan kedatangannya membuat kita manusia memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi hari yang berbahagia ini kita diajak sekalian
memberi diri diterangi oleh Yesus itu sama dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi, melainkan dia akan memiliki terang hidup. Biarkanlah dia menerangi dan memimpin kehidupan kita, supaya kita tetap berbahagia, bersuka cita ketika kita berjalan di jalan terangnya Yesus. Dialah yang menjadi nahkoda yang memimpin, mengarahkan hidup kita seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Yesus. Dengan firman-Mu kami boleh diterangi hati kami, boleh menjadi terang untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang membimbing, mengarahkan hidup kami berjalan di jalannya terang Kristus. Berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap tantangan hidup. Biarlah Tuhan yang menopang kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 172, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.